Petugas pemadam Zionis Israel berjibaku memadamkan api dari sebuah bangunan yang hancur akibat serangan udara Iran di Haifa. Akibat serangan rudal seberat 450 kg ini, 10 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Diduga masih ada 3 orang yang terjebak di dalam bangunan yang hancur. Sementara itu, pemirsa, 13 orang tewas dan 95 luka-luka setelah serangan Amerika Israel menghancurkan jembatan yang sedang dibangun di Iran. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran pada serangan selanjutnya. Serangan udara Amerika Serikat meruntuhkan jembatan B1 di kota Karaj. Jembatan tertinggi di Timur Tengah ini adalah jalur penghubung penting antara Teheran dengan Karaj. 13 orang tewas dan 95 orang dilaporkan luka-luka. Jembatan dihantam oleh beberapa bom penghancur bunker saat liburan tradisional dan sedang ramai pengunjung. Serangan di jembatan ini menuai kecaman keras dari pejabat Iran atas penargetan sistematis terhadap infrastruktur sipil. Amerika mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan bahkan mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika masih bersikukuh menolak bernegosiasi. Asabri memberikan santunan 450 juta rupiah ke masing-masing kepada keluarga prajurit penjaga perdamaian PBB yang gugur di Lebanon. Selain Asabri, keluarga juga menerima santunan puluhan juta rupiah. Serka Numerta Muhammad Nur Ihwan, salah satu prajurit penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon, dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Usai pemakaman, Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri, Haidir Abdurrahman, menyampaikan santunan yang menjadi hak prajurit yang gugur. Santunan 450 juta rupiah untuk masing-masing keluarga 3 prajurit yang gugur dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban. Menyampaikan hak kepada para almarhum karena beliau meninggal di medan laga, jadi statusnya adalah sebagai prajurit yang gugur, yang kepada masing-masing akan diberi santunan sebesar 450 juta rupiah. Sementara untuk korban luka yang masih dirawat di luar negeri, Asabri akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika telah pulang ke tanah air. Keluarga ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan santunan dari sejumlah pihak puluhan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Aini, pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh, sementara jika tak dinaikkan ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, ngomplain, katanya enggak bu aja, itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak itu nggak mau aja. Ya udahlah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan?
kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain, dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Kenaikan harga bahan baku plastik mulai dirasakan oleh para pelaku usaha. Ya, lonjakan ini bahkan berdampak langsung pada biaya produksi hingga harga jual di pasar. Berikut laporan rekan kami Kea Della Rosa. Pemirsa, kenaikan harga bahan baku plastik yang terasa di Indonesia, dan hal ini dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dan dikarenakan adanya kenaikan harga minyak mentah dunia, hal ini berdampak pada roda perekonomian dan juga ekspor impor dari bahan baku plastik itu sendiri. Dan saya saat ini berada di Pasar Gondang Dia dan akan menunjukkan kepada Anda beberapa jenis plastik yang naik harganya. Yakni ialah salah satunya jenis plastik yang terbuat dari biji plastik langsung, yaitu PET, yang sebelumnya harganya hanya Rp5.000 kini menjadi Rp10.000. Dan ada juga plastik jenis PE yang sebelumnya hanya Rp5.000, satu kantong ini menjadi Rp10.000. Kenaikan ini yang tadi saya berdialog juga dengan pedagang bisa mencapai 50% hingga 100% tergantung dari jenis dan kualitasnya. Dan terkait plastik-plastik lain seperti contohnya plastik makan ini, tempat makan ini sebelumnya harganya Rp2.000 satunya menjadi Rp4.000. Kenaikan yang sangat tinggi ini memicu para pedagang dan juga pelaku usaha makanan tentunya mengeluhkan terkait adanya kenaikan yang dipicu dengan tekanan global yang saat ini belum juga mereda. Dan tentunya dibutuhkan peranan pemerintah Indonesia untuk kembali menstabilkan harga-harga plastik yang ada di pasaran guna untuk meningkatkan kembali roda perekonomian di Indonesia. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Andi Setiawan, Jaka Samsah, iNews melaporkan. Ya, kenaikan harga plastik dirasakan oleh sejumlah pedagang kecil. Ya, seperti pedagang kopi keliling, pemirsa, yang mengeluh kenaikan harga plastik membuat omset mereka jadi menurun. Harga aneka kantong dan gelas plastik melonjak naik mencapai 50 hingga 60%. Seperti yang terjadi di pasar tradisional Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut pedagang, biasanya harga kantong plastik sedang dijual Rp10.000 per pack, kini menjadi Rp16.000. Sementara kantong plastik merah awalnya dijual Rp19.000, kini naik menjadi Rp26.000. Naiknya harga gelas dan kantong plastik juga dikeluhkan oleh para pedagang kopi keliling. Akibatnya omset mereka pun menurun drastis. Rp8.000 jadi Rp10.000. Dulunya saya beli banyak, sekarang kurang, ya naik, mahal. Harga sekarang naik semua. Harga kopi nggak dinaikin ya? Harga kopi nggak naik, saya segitu aja. Oh, nanti lari pelanggannya? Kalau dinaikkan pelanggan saya pada lari. Sementara itu, harga biji plastik impor naik hingga 2 kali lipat atau lebih dari 100%. Harga biji plastik sebelumnya berkisar Rp30.000